Salah satu sebab terjadinya polarisasi adalah runcingnya persaingan pada kontestasi Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada pemilu mendatang, PKS punya keinginan dan harapan. Disarikan dari Kompas.com tayangan 30 Desember 2022 lewat Sang Presiden Ahmad Saiku, PKS. Ingin semua pihak dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Juga kedepankan harmoni dan keutuhan di atas kepentingan partai atau kelompok. Untuk itu PKS berharap ada 3 pasangan calon yang bertarung pada Pilpres 2024. Cuma yang menjadikan saya tergelitik, bersamaan dengan keinginan dan harapan itu, Saiku juga singgung soal polarisasi. Pakai kambing lagi. Yaitu Pilpres 2019. Kata Saiku, polarisasi berkepanjangan di tengah masyarakat pada pemilu 2019. Salah satu penyebabnya adalah karena hanya ada 2 kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Benarkah munculnya polarisasi pada perhelatan pemilu disebabkan oleh kandidat yang hanya terbatas 2 pasang? Saya melihatnya kok tidak begitu. Entah kalau para kompasioner sekalian mungkin sepakat dengan pendapat Pak Saiku. Tapi kalau saya berbeda. Bagi saya, polarisasi tidak ditentukan oleh jumlah kandidat yang bertarung. Lalu oleh apa? Tak lain karena sikap seluruh elemen yang terkait pemilu, terutama calon, tim sukses, dan para pengurus partai. Mereka-mereka inilah yang patut dipertanyakan. Jika dalam perhelatan pemilu sampai muncul polarisasi, apakah partisipasi mereka disertai sikap mengedepankan harmoni dan keutuhan atau semata demi kepentingan partai atau kelompok sebagaimana maksud Pak Saiku? Iya, benar, mau berapapun jumlah calon, kalau tak ada perubahan sikap yang namanya polarisasi pasti muncul dalam perhelatan pemilu. Sebaliknya, walaupun hanya 2 kandidat, sekuat apapun pertarungan dan sekeras bagaimanapun persaingan, jatuhnya tetap harmonisasi. Tak akan muncul kelompok Islam lawan golongan kafir misalnya, atau istilah lain yang senada dengan itu. Anda dan juga Pak Saiku masih ingat Pilkada DKI Jakarta 2017 silam? Jumlah kandidat yang bertarung bukan hanya 2, malah ada 3. Tapi polarisasi tercium sangat tajam sekali. Lebih dari itu, justru terang-terangan ada di depan mata. Hingga ketika itu muncul istilah ayat dan mayat. Pada perspektif yang lebih luas, ingat tidak Pilpres di Amerika Serikat? Selama beberapa dekade, calon presiden di negara adidaya itu hanya diikuti oleh 2 pasang calon, yaitu kandidat yang diusung oleh Partai Republik dan Partai Demokrat. Dan selama itu pula tak pernah terjadi polarisasi sehebat di Indonesia. Baru muncul di era Capres Donald Trump. Mengapa? Karena sikap Trump yang memang sengaja, tentu hanya untuk kepentingan menang rebutan Vox Pop, mengajak para pendukung menciptakan garis demarkasi, anggap lawan sebagai musuh yang harus dihabisi, bukan kawan tanding sebatas menjalani proses rutin sirkulasi pergantian pimpinan negara. Dalam pandangan saya, alasan Pak Saiku kurang tepat. Terlebih kalau melihat kewenangan. Ingat, yang berhak menentukan jumlah kandidat Pilpres adalah partai sendiri, termasuk PKS di mana Pak Saiku ada di dalamnya. Kalau demikian faktanya, mengapa keinginan PKS tidak dibicarakan saja secara serius di lingkungan internal forum partai-partai, misal di gedung parlemen? Saya kira upaya demikian lebih positif, proporsional, dan regulatif. Daripada lempar pendapat di media, tuding jumlah kandidat yang hanya 2 menjadi penyebab kuatnya polarisasi. Ini seakan-akan hendak menciptakan isu krusial. Siapa tahu ditangkap oleh khalayak untuk kemudian jadi semacam pressure agar keinginan PKS jadi gol. Ya bukan begitu caranya Mas Bro. Soal Pilpres, tiap parpol pasti ingin mencalonkan kandidat, tak terkecuali PKS. Figur yang dikehendaki antar partai bisa sama, tapi bisa pula beda. Selain karena faktor regulasi, beda figur ini juga yang menentukan jumlah kandidat. Makin banyak kesamaan, tambah sedikit yang terjaring jadi kandidat. Sebaliknya, makin beragam perbedaan, tambah banyak figur yang dimunculkan. Lalu, bagaimana caranya mempertemukan keinginan masing-masing?
Jawabnya, harus melalui lobby. Lewat upaya inilah segala sesuatu bisa dibicarakan, termasuk jumlah pasangan capres. Mau 3, 4, atau 10, sekaligus juga nama yang akan diusung. Bisa ajukan Ganjar, Prabowo, atau Anies. Atau mungkin juga PKS kepincut sama Novel Bakmumin, aktivis 212 yang katanya punya pengikut hingga 130 juta orang. Andai benar, silakan PKS munculkan nama Novel, bawa ke hadapan para elit partai, lalu tawarkan sebagai capres potensial karena punya 130 juta tadi. Soal diterima atau tidak itu urusan lain. Dan memang begitulah yang namanya lobby. Kadang diperoleh jalan lempeng, keinginan terkabul, tapi juga bisa sebaliknya, tertolak mentah-mentah. Jika dibahasakan pertarungan, yang namanya lobby ada kalanya di posisi menang. Namun bisa pula di posisi yang kalah, tergantung kecerdasan diplomasi, kekuatan tekanan, kepiawaian memainkan peran, banyaknya suara, dan figur yang dibawa. Kalau saat lobby kelima-limanya masuk, insya Allah ada di posisi pemenang. Tapi andai tak masuk, posisi bisa jadi pecundang. Di dunia politik, menang kalah sudah biasa. Merupakan cemilan sehari-hari buat politisi. Saat putuskan hendak terjun ke dunia politik dulu, situasi demikian tentu sudah disadari. Sebab apabila tidak, dampaknya adalah konflik. Akibat menyalahkan pihak lain alias cari kambing hitam. Padahal sebenarnya ya karena salah sendiri. Katanya sih sesuatu yang terjadi atau terucap dari seseorang untuk pihak lain muncul karena memang sudah biasa dilakukan sebelumnya. Apakah kekhawatiran Presiden PKS Ahmad Saiku di atas merupakan gambaran real sikap PKS yang memang sudah biasa melakukan polarisasi tiap perhelatan pemilu? Tak tahulah saya. Untuk tahu jawaban pastinya, silakan Kompasioner tanya pada rumput yang bergoyang. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Sabidi Mutiula yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Presiden PKS tuding capres hanya 2 pasang, salah satu penyebab polarisasi. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.